Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal azam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallama taslima katsira. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat shadaqallahul 'azim wa ala muradih. Para hadirin yang berbahagia, warga Kabupaten Kepulauan Anambas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat Muslim, tentunya kita menginginkan hidup bahagia di dunia dan juga hidup bahagia di akhirat. Terutama yang paling kita inginkan, bagaimana caranya supaya kita hidup bahagia di akhirat kelak, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan ini, di bulan suci Ramadan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan sebuah riwayat yang diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Riwayat tentang apa? Riwayat tentang ketika surga merindukan seseorang. Para hadirin rahimakumullah, kita sekarang menginginkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasannya, hai umatku, kata Rasulullah, ketahuilah surga merindukan kalian. Nah, maka dalam hadis ini dijelaskan, kata Rasulullah, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Sesungguhnya surga merindukan 4 kelompok manusia. Siapa 4 kelompok manusia ini yang dirindukan oleh surga, yang dinantikan oleh surga, yang mana surga menanti orang tersebut masuk ke dalamnya? Yang pertama, talil Quran. Orang yang senang membaca ayat suci Al-Quran. Orang yang senantiasa bercengkrama dengan Al-Quran. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud talil Quran ini bukan orang yang sekali-kali saja baca ayat suci Al-Quran, ketika ingin saja buka Al-Quran. Bukan yang demikian. Tapi yang dimaksud dengan talil Quran adalah orang yang rutin membaca ayat suci Al-Quran, dan yang kedua, mengamalkan isi daripada kandungan Al-Quran tersebut. Maka para hadirin, momentum di bulan suci Ramadan ini, kita latih diri kita bagaimana supaya kita bercengkrama dengan Al-Quran setiap waktu. Habis sholat 5 waktu, buka Al-Quran. Ada kesempatan luang, buka Al-Quran. Dan harus kita ingat juga, perilaku kita robah bagaimana supaya sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Kalau demikian, insya Allah kita akan termasuk talil Quran, orang yang senantiasa membaca ayat suci Al-Quran, sehingga di akhirat kelak surga yang memanggil kita untuk masuk ke dalamnya. Yang kedua, siapa sih orang yang dirindukan oleh surga itu? Wahafidhil lisan. Orang yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang menjaga lisannya. Para hadirin, harus kita ketahui bahwasannya dosa terbanyak yang dilakukan oleh manusia itu adalah dosa lisan. Dosa berbohong, dosa lisan. Dosa memfitnah, dosa lisan. Dosa mencaci orang lain, menghardik orang lain, dosa lisan. Membuat orang tersinggung banyak diakibatkan daripada lisan. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun orang yang mampu menjaga lisannya,
maka dia termasuk orang yang berbahagia, maka dia termasuk orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan suci Ramadan ini, di samping kita puasakan perut kita dari menahan lapar dan dahaga, maka kita puasakan juga bagaimana lisan kita supaya bisa menyaring apa yang kita ucapkan. Saring dulu ketika kita berucap, apakah bermanfaat atau tidak. Ketika kita bicara, apakah menyinggung orang lain atau tidak. Disaring terlebih dulu. Jaga lisan kita. Kalau kita mampu demikian, maka ingat balasan di akhirat nanti. Surga menantikan kita. Kita termasuk orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Orang yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang memberi makan terhadap orang yang lapar. Para hadirin rahimakumullah. Islam ini adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Yang mana anjuran bersedekah sangat diketatkan di dalam Islam ini. Bahkan salah satu rukun Islam adalah membayar zakat. Maka para hadirin sudah jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala senang terhadap orang yang rajin bersedekah, senang terhadap orang yang suka ngasih makan, terutama terhadap orang yang lapar. Di bulan suci Ramadan ini, coba lihat bagaimana kondisi tetangga kita. Apakah ada yang kesusahan untuk berbuka puasa? Apakah ada tetangga kita yang mungkin bingung, dia mau sahur dengan apa, buka dengan apa? Maka kita peduli dengan tetangga kita. Berikan harta yang Allah titipkan kepada kita, sebagian kepada mereka. Maka insya Allah, kalau kita sudah mulai dermawan, harta yang kita miliki sudah mulai disedekahkan, peduli terhadap orang yang kelaparan, maka insya Allah, ketika sikap itu berlanjut di dalam diri kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang nomor 4, orang yang dirindukan oleh surga itu siapa? Wasaimin fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka berbahagialah kita sekarang berada di bulan suci Ramadan. Kita ada kesempatan menjadi salah satu orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya puasanya yang bagaimana? Ingat, puasanya yang imanan wahtisaban. Kita berpuasa bukan karena siapapun, bukan karena apapun. Kita berpuasa karena beriman kepada Allah. Kita berpuasa karena ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan 4 hal tersebut terjadi kepada kita sehingga surga merindukan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.